Selanjutnya, Jian Wushuang berbicara dengan Xuan Yi untuk waktu yang lama. Berbicara tentang perubahan gerbang kuno dalam 2000 tahun terakhir, beberapa hal sederhana. Setelah mengobrol lama, Jian Wushuang tidak bertanya tentang identitas Xuan Yi dari awal hingga akhir, dan Xuan Yi tidak pernah secara aktif mengungkapkannya. Jian Wushuang tidak ingin membuat berita bahwa dia masih hidup, jadi ketika dia kembali ke gerbang kuno, dia hanya melihat tuannya sendiri dan pergi lagi. Pedang tak tertandingi, tuanmu ini memiliki rahasia besar. Raja Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, Jian Wushuang mengangguk, yang sudah lama dilihatnya. Jika aku tidak salah, aku takut tuanmu bukan dari dunia King Huo, tetapi dari dunia keabadian yang kacau, dan bahkan di dunia keabadian yang kacau, mungkin ada tokoh-tokoh besar, keberadaan paling top. Raja Wang berkata lagi, oh, Jian Wushuang mengerutkan kening. Tuannya Xuan Yi, apakah eksistensi teratas di dunia yang kacau dari segala usia? Tentu saja, ini hanya dugaanku. Aku tidak tahu apa sebenarnya itu. Raja-raja berkata, ketika saya mengikuti kekacauan Luo Zhen di dunia yang kacau pada zaman kuno, saya telah melihat banyak orang yang berkuasa, dan beberapa orang yang berkuasa memiliki perasaan yang sangat misterius. Tetapi jika itu lebih misterius, saya telah melihat tidak ada orang kuat yang lebih misterius dan lebih sulit dipahami daripada tuanmu. Orang kuat misterius seperti itu akan bersedia untuk tinggal di ranah King Huo ini, bahkan tidak menunjukkan publisitas di ranah King Huo. Dia bahkan menerima beberapa murid dan menjabat sebagai penguasa istana di satu gerbang. Dia ingin melakukan apa? Apa tujuannya? Mendengar kata-kata Raja Wu, tatapan Jian Wushuang menjadi sangat bermartabat. Tujuan misterius. Jian Wushuang tidak tahu. Untuk waktu yang lama, kesan yang diberikan Xuan Yi tidak hanya misterius, tetapi juga santai dan gegabah. Dan yang paling penting, Xuan sangat baik pada mereka. Dia mengajar murid-murid ini, termasuk Jian Wushuang, dan memberi mereka banyak harta. Dia membayar begitu banyak, tetapi tidak meminta apapun dari mereka, juga tidak meminta mereka melakukan apapun untuk mereka. Apakah ini benar-benar tanpa pamrih, atau ketiga saudara lelakiku terlalu lemah untuk membantunya sama sekali? Jian Wushuang mengerang, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, guru sangat berterima kasih kepada saya, dan kebaikan semacam ini sudah cukup untuk membuat saya menyerahkan hidup saya untuk membayar. Di masa depan, tidak peduli apa tujuannya, saya perlu melakukan sesuatu untuknya. Tanpa menghancurkan hati saya akan melakukan yang terbaik untuknya. Mata Jian Wu tegas. Setelah mendengar kata-kata Jian Wushuang, raja-raja terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, luangkan waktu Anda, saya dapat melihat bahwa tuanmu benar-benar memperlakukan Anda, dan Anda seharusnya tidak ingin menggunakan kekuatan Anda jika Anda ingin membayarnya, Anda harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tergantung pada kekuatan Anda saat ini, Anda tidak berhak untuk membayarnya. Wen Yan mengatakan bahwa Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Dia juga tahu bahwa dia memang berada di puncak di dunia King Huo, tetapi di dunia yang kacau pada zaman kuno, dia bukan apa-apa, dan itu benar-benar jauh dari mencoba membantu Xuan Yi. Jian Wushuang, selanjutnya, kemana Anda akan pergi? Apakah akan ke Pulau Xingchen? Tanya Raja Wang. Pulau Xingchen. Jian Wushuang pindah ke dalam. Pulau Xingchen, seorang murid yang memilih murid untuk Xingchen. Jian Wushuang lulus ujian menara hitam di Pulau Xingchen, dan sudah menjadi murid dari denyut nadi Xingchen, sehingga ia bisa melarikan diri dari Pulau Xingchen. Tetapi masih ada banyak orang yang terperangkap di Pulau Xingchen, di antaranya adalah beberapa teman Jian Wushuang, dan Jian Wushuang juga membuat kesepakatan dengan Kong Mingdaozun di Pulau Xingchen. Kong Mingdaozun memberinya buah yin dan yang naga dan phoenix dan memintanya untuk dalam 100.000 tahun, Anda harus kembali ke Pulau Xingchen untuk menemukan cara untuk menerobos ujian akhir Pulau Xingchen untuk membantunya lolos dari kesulitan. Sekarang, Jian Wushuang sudah menjadi Tao, dan harus memenuhi syarat untuk menerima ujian akhir dari Star Island. Pulau Xingchen, aku pasti ingin pergi, tapi aku tidak perlu cemas. Akhirnya aku kembali ke langit kubah. Sekarang aku hanya ingin kembali ke kota asalku untuk melihat, kata Jian Wushuang. Kampung halamanmu, tetua. Ya, Jian Wushuang tersenyum. Ia bangkit dari dunia yang kekal. Kampung halamannya adalah di dunia abadi, disitulah ia dilahirkan dan dibesarkan. Meskipun ia telah berada di dunia King Huo selama lebih dari 2000 tahun, dan hanya menghabiskan waktu puluhan tahun di kota kelahirannya, dalam hal emosi,
Jian Wushuang secara alami lebih memilih kota kelahirannya. Dunia abadi, itu akarku. Aku telah pergi selama lebih dari 2000 tahun, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jian Houfu, aku tidak tahu apakah itu masih ada. Jian Wushuang mengepalkan tangannya, tapi hatinya sudah ingin menunggu. Segera, Jian Wushuang pergi. Dunia abadi hanyalah dunia pesawat, lahir dari dunia biru. Para prajurit di dunia abadi memiliki banyak batasan dan hambatan untuk memasuki dunia Qinghuo, yang sangat sulit. Tetapi yang kuat di dunia Qinghuo, yang ingin pergi ke dunia abadi, tidak memiliki ambang batas yang besar dan mudah untuk pergi. Dengan kekuatan Jian Wushuang saat ini, mudah untuk menemukan jalan menuju dunia abadi. Ada juga banyak dunia kuno, dan kampung halaman Jian Wushuang adalah di antara banyak dunia kuno Universitas Shenzhou 6. Di laut yang luas, ombak menyapu dari waktu ke waktu, dan langit sangat biru, tercermin di laut tenang. Tetapi pada saat ini, ada desakan gelombang sebuah kekosongan di laut langsung pecah, dan celah angkasa seperti jaring laba-laba menyebar jarak ratusan mil, lubang hitam ruang besar dari udara tipis muncul di. Dan tidak lama setelah lubang hitam muncul di ruang ini, sesosok jubah darah perlahan keluar. Dengan munculnya sosok jubah darah ini, lubang hitam di ruang yang meledak di belakangnya dengan kekuatan melahap horor mulai perlahan-lahan menyatu. Setelah hanya sesaat, itu menghilang sepenuhnya, dan seluruh dunia tenang lagi. Dunia abadi cita rasa kota kelahirannya Jian Wushuang tergantung di permukaan laut, matanya sedikit tertutup, dan dia menghirup udara di sekitarnya. Sudah lama sebelum dia membuka matanya lagi, dan wajahnya tersenyum lega. Kembalilah, akhirnya kembali. Jian Wushuang tersenyum, tapi kemudian dia membelai dengan satu tangan. Wow! Kekosongan di sekitarnya runtuh secara langsung, dan celah yang diisi dengan ribuan mil muncul. Benar saja, ruang dunia abadi benar-benar lemah, apalagi aku, bahkan jika satu atau dua keabadian datang dengan santai, Anda dapat dengan mudah menghancurkan dunia abadi ini. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Saat berikutnya, kekuatan jiwa pedang menyebar secara langsung. Kekuatan jiwa yang sangat besar, tanpa halangan apapun, sepenuhnya menutupi dunia ini dalam sekejap. Itu Nanyang University 6. Nanyang University 6, salah satu dari banyak dinasti Tianzong. 18 Satu teks bahasa Cina Wei. Yi, 8, Yi, 1. Z, Ba, Wei, Qi, C. OZM dinasti Tianzong, meskipun hanya dinasti yang lemah, jelas merupakan salah satu dinasti tertua di Universitas Nanyang 6. Tidak ada yang berani meremehkannya. Ketika datang ke dinasti Tianzong, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bukan keluarga kerajaan dinasti Tianzong, tetapi pesta di masa itu. Sisi ini disebut Jianhoufu. Jianhou Mansion, yang telah ada lebih dari 2000 tahun, juga sangat kuno. Pada awalnya, Jianhoufu ini hanya merupakan kekuatan yang tidak mencolok di dinasti Tianzong, tetapi secara bertahap menjadi hegemon dari dinasti Tianzong. Sampai sekarang, prestise Jianhoufu telah melewati keluarga kerajaan dinasti Tianzong. Bahkan ribuan tahun yang lalu dinasti Zhong hampir dihancurkan oleh dinasti lain, dan itu juga diselamatkan karena rumah Jianhou. Dinasti dari berbagai kekuatan di Nanyang University 6 juga membawa sedikit kekaguman ke rumah Jianhou. Dikatakan bahwa perubahan semacam itu dapat dikaitkan dengan kelahiran Jianhoufu sebagai leluhur yang menakjubkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Adapun bagaimana nenek moyang mendominasi, dan apa yang mereka lakukan terhadap Jianhoufu, mereka telah lama direduksi menjadi legenda. Kabupaten Bashui. Hari ini, seluruh Kabupaten Bashui berada di bawah kendali rumah Jianhou. Kota kabupaten dari Kabupaten Bashui adalah tempat rumah Jianhou berada. Jalan-jalan penuh sesak dengan orang-orang, tampaknya makmur. Dalam salah satu bar, kedua prajurit itu duduk berhadap-hadapan, makan, minum, dan berbicara di sana. Pernahkah kamu mendengar, setengah bulan yang lalu, jenius Jianhoufu pergi ke perburuan timur yang ekstrim dan memenangkan tempat pertama dari begitu banyak jenius di 10 dinasti Northwest, dan dikatakan bahwa jenius kembali dalam proses. Tampaknya sangat tenang dan santai, jelas tidak semua kekuatan. Hal ini telah berlangsung lama. Tentu saja, saya mendengar bahwa, sayangnya, memang jenius yang keluar dari Jianhou Mansion. Benar, jenius itu sepertinya bernama Jian Xiaoyao, kan? Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dinasti Tianzong? Bukankah namanya muncul di daftar naga?
Huh, daftar Dilong. Daftar Dilong hanya untuk dinasti Tianzong. Apa itu? Kudengar pedang itu telah berjalan melalui salah satu dinasti besar sebelum Xiaoyao. Dia memiliki reputasi besar di sana. Dikatakan bahwa di antara dinasti besar, jenius menempati urutan pertama. Pedang ini sangat senang. Tentu saja, tidak hanya dia kuat, tetapi juga Jian Houfu. Para jenius yang keluar dari Jian Houfu semuanya sangat baik. Kedua prajurit itu berbicara sendiri, mereka berada di tengah ruangan, dan pembicaraan itu tidak berlanjut keluar. Namun, di pub dekat jendela, seorang pria muda berjubah darah duduk sendiri yang sedang minum sendiri, mendengarkan pembicaraan mereka berdua dengan jelas. Meskipun anggur di kota asalku tidak sebagus yang ada di dunia Qinghuo, rasanya berbeda, yang sangat langka. Jian Wushuang tersenyum sedikit dan kemudian berteriak, "Dua kecil, beri aku bawakan 100 kendi anggur ini." "Yah," jawab Xiao Er segera. Jian Wushuang terus mencicipi anggur, tetapi memikirkan apa yang dikatakan kedua prajurit. "Jian Xiaoyao, jeniusku di Jian Houfu." Jian Wushuang bergumam, "Saya telah pergi selama lebih dari 2000 tahun. Saya masih khawatir tentang keberadaan Jian Houfu, tetapi sekarang tampaknya Jian Houfu tidak hanya masih di sana, tetapi menjadi semakin makmur. Namun, untuk memiliki kemakmuran seperti itu, harus ada hubungan tertentu dengan Paman Xiao." Kekuatan jiwa Jian Wushuang telah menyadari bahwa di ruang rahasia Jian Hou Mansion, ada ruang rahasia, dan ada parit di ruang rahasiamu. Itu adalah parit tingkat dewa, dan itu pasti eksistensi mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi di dunia yang kekal ini. Tidak mungkin bagi Jian Houfu untuk mendapatkan parit ini, tetapi tentu saja itu hanya dapat dikaitkan dengan Kaisar Xiaodi. Setelah semua, Jian Wushuang telah meminta Xiaodi untuk mengurus 1 atau 2 Jian Houfu. Pada saat ini, kedai minuman membawa beberapa junior dan membawa anggur yang diinginkan oleh Jian Wushuang. "Tamu, ini anggur yang Anda inginkan. Total ada 100 pot. Apakah Anda membayarnya dengan eliksir atau eliksir?" Penjaga toko tersenyum. Jian Wushuang tertegun, dan kemudian dia ingat bahwa dia baru saja kembali ke Universitas Nanyang 6, di mana dia telah kehilangan eliksir atau eliksir. Meskipun dia memiliki banyak harta di tubuhnya, harta ini berasal dari dunia api hijau, pemilik kedai ini mungkin tidak mengenalinya. Dan bahkan jika dia mengenalinya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengeluarkannya, itu terlalu berharga, dan itu bisa benar-benar membunuh pemilik kedai minuman. "Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku akan memeriksa nanti. Tentu saja, aku akan menggunakan pedang ini sebagai perlawanan." Jian Wushuang melewati pedang puncak darah di belakangnya secara langsung. "Ini," bendahara pub mengerutkan kening, melirik pedang Suefeng Jian Wushuang. Jian Wushuang akan menyembunyikan napas pedang Suefeng dengan menahan diri untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dengan pedang pikiran Wushuang bergerak, pedang Suefeng sedikit menunjukkan sedikit kekuatan. Tetapi bahkan jika itu hanya kekuatan kecil ini, itu masih menyebabkan gelombang besar di jantung kedai. Kedai-kedai berkata, "Tuan, tidak perlu menggadaikan pedang. Anda hanya perlu mengambil anggur." "Oh," Jian Wushuang mengerutkan kening, "terima kasih banyak, yakinlah bahwa seseorang akan membayar minuman nanti." Jian Wushuang melambaikan anggur, tersenyum, dan pergi. Setelah Jian Wushuang pergi, penjaga toko kedai minuman itu akhirnya santai. "Penjaga toko, hanya satu, apakah orang kuat tidak bisa melakukannya? Kamu tidak mengizinkannya menggunakan pedang sebagai hipotek, dan membiarkannya pergi." Bisik kedua, "Kuat." Penjaga toko itu sedikit menyipitkan matanya. "Ya, dia jelas seorang yang kuat, benar-benar kuat, setidaknya juga bawaan Jindan, atau bahkan puncak dari dunia virtual Yin dan yang virtual. Aku tidak Anda akan salah membacanya, tetapi orang yang begitu hebat tidak mampu membayarnya." Meskipun kedai itu bertanya-tanya, dia tidak banyak berpikir. Dia tidak tahu bahwa yang dia kirim 1.000.000 kali lebih kuat daripada yang kuat yang dia bayangkan. Di sisi lain Jian Wushuang meninggalkan kedai minuman, tetapi langsung berjalan ke arah Jian Houfu. "Jian Wushuang, kamu benar-benar bersedia. Kamu bahkan mengambil Blood Peak Sword untuk menggadaikan anggur, tetapi kamu bisa memikirkannya. Jika tuanmu tahu ini, kamu tidak harus marah pada kamu." Lelucon raja bercanda. "Haha, gelombang, Jian Wushuang tersenyum tulus, "itu hanya dibutuhkan." Pada saat ini, di ujung jalan, ada sekelompok besar orang berjalan perlahan di sepanjang rusa kutub.
Di tengah-tengah kelompok ini adalah seorang pria muda dengan wajah dingin. Meskipun pria muda itu terlihat muda, ia memiliki mata yang sangat tajam, ternyata setelah mengalami banyak cobaan. Di belakang pemuda itu ada pedang panjang. Sepintas pedang itu dikenali oleh Wu Shuang. 3 pedang pembunuh. Sepertinya, dia adalah jenius Jianhou Fuku. 3 pedang pembunuh memiliki makna besar di rumah Jianhou. Pada saat ini, meskipun pemuda dingin di rusa kutub yang terkenal itu membawa 3 pedang yang ditempa kembali, tetapi Jian Wushuang menilai itu sekilas. Sepertinya aku minum alkohol. Jian Wushuang menyeringai, dan kemudian orang banyak perlahan maju. Saat dia melangkah keluar, penampilannya mulai berubah. Jubah darah di tubuhnya digantikan oleh linen compang camping, sepatu jerami compang camping yang dipakai di kakinya, wajahnya menjadi tua dan berubah menjadi seorang pria tua berambut putih, dan yang paling penting, matanya masih abu-abu. Penampilan ini jelas adalah seorang lelaki buta yang kesepian, memegang sebatang bambu, berjalan sendirian di jalan, tampak sangat kesepian. Kerumunan itu perlahan-lahan mendekat, dan suara kaki rusa kutub di tanah yang semakin rendah semakin dekat. Orang-orang di jalan sudah surut, tetapi lelaki buta tua yang diubahkan oleh SWAT warrior tampaknya tidak mendengar, masih berjalan perlahan ke depan. Segera, pria buta tua itu muncul di depan orang banyak. Hah! Duduk di hutan adalah murid-murid muda Jianhou Fu. Ketika mereka melihat seorang lelaki tua buta berdiri di depan mereka, beberapa dari mereka menunjukkan kemarahan. Hei, orang tua buta, kamu tidak bisa melihat matamu, tidak bisakah kamu mendengar telingamu, cepat lepaskan dan lepaskan ke samping, kalau tidak hati-hati diinjak-injak oleh rusa kutilku. Seorang gadis muda berbaju hijau bangga. Oh, lelaki tua yang tua itu menengadah sedikit, tetapi wajahnya cukup tenang. Dia tidak pernah berbicara, tetapi tidak pernah menyerah. Orang tua, bunuh aku, keluarlah dariku. Gadis berbaju hijau itu minum keras, mengambil cambuk panjang di pinggang si rusa kutub, dan melemparkan cambuk itu langsung ke lelaki tua buta itu. Tapi mungkin beruntung, lelaki tua buta itu sepertinya berjalan ke samping, hanya berjalan, dan langkah berjalan ini lolos dari cambuk yang panjang. Apa? Gadis berambut hijau itu geram di matanya, dan hendak mencambuk lagi. Kakak, jangan membuat orang bodoh. Minuman rendah terdengar, dan itu adalah pedang pemuda yang dingin Xiao Yao. Saudaraku, gadis berambut hijau itu memandang Xiao Jian dengan nyaman. Kamu pergi dan undang dia ke samping dan berikan dia uang untuk mengalahkannya, kata Jian Xiao Yao. Mau aku pergi? Gadis hijau itu enggan. Belum. Suara Jian Xiao Yao menjadi dingin. Gadis hijau itu tidak berani untuk tidak patuh, segera turun dari unicorn dan berjalan menuju pria tua yang buta itu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke samping. Gadis muda berpakaian hijau itu berkata dengan tidak sabar, dan tangannya secara tidak sadar meraih bahu lelaki tua buta itu. Orang tua yang buta itu akhirnya berbicara, gadis boneka mana yang sangat tidak menyenangkan untuk berbicara, orang tua yang buta itu akan mengajar orang tuamu hari ini dan mengajarimu dengan baik. Begitu suara itu jatuh, saya melihat batang bambu di tangan lelaki buta itu melayang dan langsung menuju ke arah gadis hijau itu. Jelas, ini acak. Di mata semua orang di jalan, ini sangat biasa, seperti orang biasa yang melambaikan tiang bambu untuk mengajar generasi muda mereka. Kecelakaan seperti itu, bahkan seorang anak kecil, harus bisa bersembunyi jika dia cukup pintar, tetapi gadis hijau itu adalah seorang pejuang yang mengubah laut, dan seharusnya lebih mudah untuk melarikan diri dari tiang bambu ini. Tapi ternyata banting, tiang bambu tidak terhalang sedikit pun, dan dipompa langsung pada pantat gadis hijau, dan suara renyah datang. Gadis hijau hanya merasakan sakit panas di pantatnya, dan langsung sangat marah. Orang tua, aku akan membunuhmu. Gadis hijau itu berteriak, tidak patuh, bertarung lagi. Pria buta tua itu melambaikan tiang bambu lagi. Banting, itu masih terdengar renyah, tapi itu membanting di bagian yang sama, membuat gadis hijau itu terlihat merah, tapi kali ini dia tidak marah, tetapi tenang. Dia menatap lelaki tua buta itu dengan takjub. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang berhenti di jalan memandangi orang tua yang buta dengan sangat menyedihkan. Mungkin kebetulan bahwa gadis hijau itu tidak lolos dari tiang bambu sebelumnya, tapi bukan kebetulan kalau gadis hijau itu tidak bisa melarikan diri 2 kali berturut-turut. Ini, orang tua buta ini, murid-murid Jianhou Fu yang duduk di rusa kutub itu sangat terkejut. Tetapi pada saat ini, pedang Xiao Yao telah turun dari rusa kutub dan menghampiri.
Lelaki tua buta itu, senior, gadis kecilku masih muda, dan dia tidak bermaksud menyinggung. Dia masih berharap untuk menebus dosanya. Jian Xiaoyao membayar kesalahan gadis hijau itu, dan dia sangat tulus. Dia berbeda dari gadis hijau dan murid-murid Jian Houfu lainnya. Dia telah mengalami banyak badai dan tahu bahwa orang tidak boleh terlihat seperti ini. Pria buta tua di depannya itu menyerang 2 kali berturut-turut, tampaknya kasual dan sederhana, tetapi dia memang memenangkan gadis hijau, kemampuan ini saja tidak akan membuatnya diremehkan. Dasar bocah, ketika aku melihat lelaki tua buta itu datang, aku tidak tahu untuk membiarkannya pergi. Aku juga meminta gadis itu untuk berlari dan mengundang aku ke samping, jadi aku harus bertarung. Pada saat jatuh, batang bambu di tangannya melambai lagi. Masih sesederhana itu, seolah cara ibu mengajar anaknya membanting. Mata Jian Xiaoyao terlihat seperti listrik, menatap tiang bambu, dan ketika batang bambu itu keluar, tubuhnya sudah bergerak. Tapi ternyata pop, suara renyah terdengar, Jian Xiaoyao berjongkok di sana, tapi matanya penuh keheranan. Orang-orang di sebelahnya benar-benar terkejut. Gadis berbaju hijau itu jelas baru berusia 14 atau 5 tahun, dan kekuatannya tidak kuat, tetapi dia sekarang ditarik oleh tiang bambu, tetapi Jian Houfu, yang baru saja memenangkan tempat pertama dalam perburuan timur tiang itu, memutuskan bahwa pedang jenius itu bebas. Kekuatannya adalah yang pertama di antara generasi muda dari 10 dinasti teratas di Northwest. Akibatnya, dia gagal bersembunyi. Wah, sayang, jangan kamu menerimanya, datanglah lagi kalau tidak. Lelaki tua itu memberi isyarat dengan senyum jahat. Senior, tolong beritahu saya. Jian Xiaoyao tampak bermartabat, dan tidak ada sedikit amarah di matanya, dan beberapa di antaranya sangat bersemangat. 3 pedang pembunuh muncul di tangan Jian Xiaoyao, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan kemudian hei. Pedang itu gratis. Pedang tersapu keluar, seperti ular roh berkeliaran di kekosongan. Sangat cepat, terlalu cepat. Ini adalah kekuatan perburuan yang sangat timur. Seni bela diri sekitarnya tidak bisa membantu tetapi berseru tapi tiba-tiba, tampar. 3 pedang pembunuh di tangan Jian Xiaoyao langsung terbang, dan tiang bambu tetap tak tergoyahkan, masih menarik tubuhnya, dan rasa panas datang. Bagaimana mungkin, Jian Xiaoyao benar-benar ada di sana? Dia jelas tidak menggunakan kekuatan spiritual sekecil apapun, dan bahkan merasa bahwa kekuatannya sangat lemah. Kekuatan orang biasa sangat lambat, tetapi sebagai hasilnya, aku masih kalah. Jian Xiao bergumam, tapi kegembiraan di matanya tumbuh semakin kuat. Senior, datang dan tanya lagi. Jian Xiaoyao telah mengambil 3 pedang pembunuh, menatap lelaki tua buta di depannya. Oh, pria tua buta itu tersenyum dan sedikit mengangguk. Pedang Xiaoyao sekali lagi mengeluarkan pedang. Itu masih merupakan pedang dengan tingkat kecepatan tinggi, tetapi pedang ini membawa spiral kekuatan, dan kekuatan spiritualnya dilepaskan, membentuk pusaran di kekosongan. Itu Jian Houfu, Wuying Jianjue. Seru seseorang. Pria buta tua itu bergerak dan masih melambaikan tiang bambu di tangannya. Tampar, 3 pedang membunuh Jian Xiaoyao terbang keluar lagi. Senior, datang lagi. Jian Xiaoyao tidak berkecil hati, mengambil 3 pedang pembunuh, dan terus menembak. Pedang yang rumit, rasanya seperti ular beludak. Tampar, 3 pedang membunuh dilemparkan. Ini adalah pedang bulan darah Jian Houfu. Tampar, 3 pedang membunuh dilemparkan. Ini adalah pedang terkuat Jian Xiaoyao, tampar. 3 pedang membunuh dilemparkan. Pedang Xiaoyao menembak berulang kali, setiap kali dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keterampilan pedangnya, dan kekuatannya penuh. Tetapi lelaki tua buta itu dengan mudah melambaikan tiang bambu, menerbangkan pedang di tangannya berulang kali. Hal yang paling penting adalah bahwa tiang bambu yang berayun tua itu jelas lambat dan buruk, dan kekuatannya lemah. Tapi Jian Xiaoyao tidak bisa menghentikannya. Setelah puluhan pertempuran, Jian Xiaoyao melemparkan semua lebih dari 10 jenis trik pedang yang dia tahu, tetapi sebagai hasilnya, 3 pedang pembunuhnya dipompa lebih dari 10 kali. Ketika mereka bertarung lebih dari selusin kali, mereka semua memiliki hasil yang sama, dan orang-orang di sekitar mereka benar-benar terpana. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa lelaki tua buta yang terlihat kurus dan lemah itu benar-benar tak terduga. Hah, Jian Xiaoyao mengambil napas dalam-dalam, dia dengan sungguh-sungguh melirik pria tua buta itu, tetapi kemudian tertegun, dan berlutut langsung di depan pria buta tua itu, dengan hormat memberi hormat, pedang muda itu gratis,
tolong minta para senior untuk menerimaku sebagai murid, ajari aku ilmu pedang. Guru, jenius Jianhoufu ingin menyembah guru. Menyembah orang buta tua sebagai guru. Dia adalah seorang jenius yang telah memenangkan hadiah utama dalam perburuan timur ekstrim. Banyak rumor berdiri di atas Yang Sujing, dan bahkan ada beberapa puncak suci yang ingin menerimanya sebagai magang, tetapi dia tidak setuju. Tetapi sekarang dia sendiri adalah seorang guru. Di jalan, setelah melihat langkah Jian Xiaoyao, dia tertegun. Anda dapat melihat pemujaan tulus Jian Xiaoyao, tetapi orang buta tua itu menggelengkan kepalanya. Orang tua buta, saya tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Adapun ilmu pedang saya hanya akan melakukan satu trik untuk orang tua buta itu, untuk mengajar keluarga saya. Anak saya, cucu saya sering nakal, dan saya menggunakan trik ini untuk memukulnya. Apakah Anda ingin belajar? Ajari anak, trik untuk memukul anak. Kepala orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut. Ya, junior mau, Jian Xiaoyao mengangguk berulang kali, matanya penuh kejutan dan kerinduan. Karena itu, aku akan mengajarimu trik ini, orang buta tua. Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat lelaki tua buta itu perlahan mengambil langkah dan berjalan di depan Jian Xiaoyao, lalu jari tua itu terulur dan mengangkat alisnya ke arah Jian Xiaoyao, lalu berbalik dan pergi tanpa meninggalkan keterikatan. Ketika dia pergi, orang tua buta itu juga meninggalkan sebuah kalimat, "Orang tua buta, saya berhutang uang anggur di kedai Matahari Merah, Anda membayar untuk itu biaya kuliah untuk trik itu." Mata Jian Xiaoyao melebar, tapi dia benar-benar membeku di sana. Pada saat ini, ia sudah memiliki gambaran dalam benaknya, yaitu, pemandangan lelaki tua yang sedang mengayunkan sebatang bambu sesuka hati. Tetapi pemandangan ini jelas pada saat ini, dan itu masih merupakan trik yang sangat kasual dan biasa. Namun, Jian Xiaoyao jelas, tetapi gerakan yang tampaknya acak ini sebenarnya adalah seni pedang yang menakutkan. Alasan mengapa dia merasa biasa adalah karena dia terlalu lemah dan levelnya terlalu rendah. Peluang besar, peluang besar. Jian Xiaoyao mengepalkan tangannya, seluruh tubuhnya menggigil kegirangan. Kemudian dia segera berangkat ke Red Sun Tavern untuk membayar orang tua yang buta itu. Dalam kekosongan di bagian paling atas jalan, ada dua sosok mengambang di sana berdampingan. Keduanya adalah wanita anggun mengenakan jubah hitam, dan yang lainnya adalah pria parubaya dengan sentuhan keagungan dalam jubah emas mewah. Mereka berdua telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan baru saja pemandangan lelaki tua buta yang mengajarkan pedang untuk melarikan diri sudah jelas bagi mereka. Berdua, terlalu tua, bagaimana menurutmu? Wajah setengah baya dari jubah emas itu berwibawa. Orang tua buta itu sangat kuat. Wanita Yongrong itu dengan sungguh-sungguh berkata, ketika dia pertama kali menembak, dia tidak menggunakan kekuatan spiritual atau kekuatan apapun. Dia hanya menggunakan kekuatan orang biasa, tetapi hasilnya dengan mudah ditarik lagi dan lagi. Pedang panjang yang menerbangkan pedang, bergantung pada gerakannya. Tapi gerakannya, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, terasa normal. Wanita anggun itu mengerutkan kening. Secara alami tidak mungkin untuk bisa menarik pedang dengan pedang terbang di tangan Xiaoyao dengan kekuatan orang biasa. Ini hanya menunjukkan bahwa kondisinya juga terlalu rendah. Baiklah, bagaimana dengan lelaki tua yang buta itu? Jinpao setengah baya memandangi jalan di bawah dengan tatapan yang menyedihkan. Pria buta tua itu sudah di depan mata mereka, tetapi sekarang dia hanya mengatakan sepatah kata kepada wanita Yongrong, lalu pria buta tua itu menghilang. 2. Apa kamu mencariku? Tiba-tiba terdengar suara lembut dari belakang. Apa? Wanita Yongrong dan Jinpao setengah baya sama-sama terkejut. Orang yang berbicara jelas di belakang mereka, mungkin kurang dari 1 meter dari mereka, tetapi kapan pihak lain datang? Mengapa mereka berdua tidak menyadarinya? Oh, kedua lelaki itu berbalik seketika, dan tentu saja melihat diri mereka 1 meter jauhnya, lelaki buta tua dengan tiang bambu itu tersenyum dan berdiri di sana. Kamu, wanita Yongrong itu hanya ingin berbicara kalian berdua boneka, juga ambil tipuan dari pria tua yang buta itu. Pria buta tua itu tersenyum sedikit, dan tiang bambu di tangannya tersapu lagi. Wanita Yongrong dan setengah baya Jinpao terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua buta itu tidak pandang bulu dan langsung mendatangi mereka. Perlu dicatat bahwa mereka telah berdiri di sini, dan bahkan jika mereka melihat orang tua yang buta mengajar mereka kepada Jianhoufu, mereka tidak muncul,
apakah mereka tidak memprovokasi orang tua yang buta ini? Ketika mereka marah, mereka segera menggunakan cara mereka untuk melawan. Tapi ternyata, tampar, wanita Yongrong dan wanita Parubaya dalam jubah emas semua terguncang oleh lalat, dan tiang bambu terus ditarik tanpa jeda, keduanya tergantung di udara, dan mereka tenggelam langsung ke jalan oleh pompa ini. Di atas, tepat di atas kerumunan, terlihat kedua pria itu juga sangat malu. Sialan, wanita anggun dan setengah baya Jin Pao sangat marah. Tanggal 1 Agustus, teks, jaringan WYW, 8 ba 1 ba ZW. Betapa terhormatnya mereka berdua, mereka selalu tinggi di atas mereka, dan sangat sulit bagi orang lain untuk melihat mereka. Tapi sekarang mereka berdua sangat malu, dan pemandangan ini masih muncul di jalan. Berapa banyak orang masih di jalan? Apa? Wajah wanita anggun itu tiba-tiba berubah. Dia melihat ke jalan di bawah, jalan itu masih penuh dengan orang, dan dia sekarang berada di kekosongan kurang dari 10 meter di atas jalan. Menurut logika, orang-orang di jalan bisa melihat dengan jelas ketika mereka melihat ke atas. Untuk keberadaannya. Namun, wanita Yongrong terkejut, orang-orang di jalan masih melakukan hal-hal mereka sendiri, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia berdiri di sana, tetapi itu seperti awan udara, dan orang-orang di jalan sepertinya tidak bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah mereka sudah berada di dunia lain. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria Parubaya berjubah emas itu juga menunjukkan pemandangan ini, dan murid-muridnya memandang berkeliling. Berdiri jelas di atas jalan, dan mereka sudah menembak, dan gerakannya tidak kecil, tetapi orang-orang di jalan itu bahkan tidak bisa melihatnya. Apa artinya ini? Wanita Yongrong, itu benar-benar terpana. Dia sangat jelas bahwa itu bukan orang buta dan tuli di jalanan, tetapi orang tua buta dengan tiang bambu yang telah melakukan langkah besar untuk mengubah semua orang menjadi buta dan tuli dan tidak bisa melihat kehadirannya. Metode ini sangat luar biasa. Mengambil napas dalam-dalam, hati wanita anggun ini akhirnya mengerti bahwa apa yang ditemuinya benar-benar keberadaan yang sangat mengerikan. Kalian berdua, haruskah para penatua boneka kecil itu barusan? Pria buta tua itu berdiri diam, suaranya acuh tak acuh. Wanita Yongrong dan Jin Pao setengah baya ingin pergi, dan kemudian mereka berdua berbicara bersama. Rumah Jianhou adalah Jianyu yang terlalu tua. Pedang kontemporer Jianhou Fu, Hou Jianhua. Temui senior. Oh, satu adalah penatua juga, dan yang lainnya adalah Jianhou kontemporer. Pria buta tua itu tersenyum sedikit, tetapi menunjuk ke Jianyu, dan berkata, orang buta tua, aku di Jianhou Mansion, ada seorang pria tua, ada berapa banyak orang yang kamu miliki? Sepertinya, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengetahuinya. Saya tidak tahu nama lelaki tua itu yang dikatakan pendahulunya. Tanya Jian Yulian, namanya Jian Meng, kata lelaki tua buta itu. Jiang Meng, Jianyu membeku, kilasan kengerian melintas di matanya, Jiang Meng, itu nenekku, yang meninggal sedini 2000 tahun yang lalu. Pendahulunya adalah lelaki tua nenek itu. Jianyu dan Jianhua di sampingnya memicu gelombang besar. Jian Meng juga memiliki status yang hebat dalam sejarah Jianhou Fu, dan juga memiliki hubungan tertentu dengan Jianhou Fu, leluhur paling terkenal dari Jianhou Fu. Setelah leluhur Jianhou Fu kehilangan jejaknya, pedang Hou Fu didukung oleh Jian Meng. Namun, meskipun Jian Meng memiliki bakat tertentu, pencapaian tertinggi berhenti di puncak Yangsu dan tidak pernah memasuki dunia suci, jadi dia hanya hidup selama ratusan tahun dan meninggal. Sekarang lebih dari 2000 tahun lagi. Dan sekarang lelaki tua buta itu berkata bahwa dia adalah lelaki tua dengan Jian Meng. Pria ini ternyata monster tua seusia dengan neneknya. Jian Yu bergetar. Monster tua, memang, jika ditempatkan di dunia King Huo, usia pedang yang tak tertandingi dapat dikatakan sangat muda, dan tahun-tahun kultivasi pendek. Tetapi jika itu diletakkan di dunia abadi seseorang yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun pastinya setingkat monster tua itu. Nenekmu dan orang tua buta itu memang punya hubungan denganku. Orang tua buta yang kebetulan aku lewat di sini hari ini, tapi aku baru saja melihat junior dari rumah Jianhou Mu, sombong, ham. Orang buta tua itu mendengus dan berkata dengan suara rendah, rumah Jianhou, sekarang di Universitas Nanyang 6, memang memiliki beberapa detail, tetapi jangan lupa bahwa masih ada gunung yang tinggi. Di dunia ini, Anda dapat menghancurkan rumah Jianhou di antara kedua tangan. Lebih kuat, lebih banyak.
Aku menyarankanmu untuk bertindak serendah mungkin dan jangan sampai bertemu musuh secara tidak sengaja. Dan kamu, pejabat senior Jian Houfu, harus mendisiplinkan dan mengendalikan generasi muda. Jangan biarkan mereka mengandalkan Jian Houfu untuk mendukung mereka, dan jangan melakukan kesalahan. Yang paling penting, jangan lupakan ini. Jangan lupa, Jian Houfu juga tumbuh dari kekuatan yang lemah di awal. Para pendahulu berkata, aku harus ingat rumah Jianfu, kata Jian Yulian dengan hormat. Tidak lagi, orang tua buta yang baru saja saya katakan dengan santai. Orang buta tua melambaikan tangannya, selain itu, saya masih memiliki permainan pedang curang di sini, bukan untuk Anda, karena untuk Anda, seperti cara menggunakan, Anda membahasnya sendiri. Pria buta tua itu melemparkan tongkat, lalu mengguncang tubuhnya dan pergi. Dalam kekosongan, Jianyu dan dua birk saling berhadapan. Terlalu tua, apa yang terjadi dengan senior tadi? Jian Hua mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Jianyu menggelengkan kepalanya. Melihat penampilannya, sepertinya itu baik untuk Jian Hou Mansion. Dia juga meninggalkan kami sebuah buku curang, dan dia tidak puas dengan keadaan Jian Hou Mansionku saat ini. Beberapa membenci rasa besi dan baja, mungkinkah dia benar-benar orang tua nenek saya? Mungkin. Tetapi senior ini mengingatkan saya bahwa kekuatan Jian Hou House telah meningkat selama ini, dan status saya di Nanyang University 6 juga menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Itu telah menarik perhatian banyak kekuatan, dan saya juniors dari Jian Hou Mansion juga menjadi lebih agresif dan tidak bermoral, kata Jin Pao setengah baya. Belum lama ini, ada klan Yang, untuk mendapatkan seorang wanita, secara langsung memimpin orang untuk menghancurkan salah satu pasukan kelas 1 di dinasti Tianzong. Dan para tetua di rumah Jian Hou saya terus membuka mata mereka dan menutup mata mereka di lain waktu, untuk mendapat peringkat lebih tinggi di dinasti Kaisar Tianzong. Seorang jenius di Jian Houfu benar-benar merekrut seseorang untuk membunuhnya dengan jenius yang lebih tinggi. Ada apa ini? Mengapa kamu belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya? Mata Jian Yu menjadi dingin. Aku juga baru mengetahuinya baru-baru ini, dan sekarang Jian Hou Mansion tampaknya kuat dan stabil. Sebenarnya, ada banyak faksi di dalamnya. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, meskipun aku seorang Jian Hou, aku memiliki banyak gangguan, dan aku harus mempertimbangkan faksi-faksi ini. Apa yang ingin Anda lakukan tidaklah mudah, kata Jin Pao setengah baya. Belatung ini, suara Jianyu dingin. Pendahulunya benar, rumah Jian Hou saya telah begitu damai untuk waktu yang lama. Saya lupa lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika rumah Jian Hou saya lemah. Sekarang, sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk datang ke Jian Houfu. Para penatua, saatnya untuk pertukaran darah besar. Saya ingin melakukan ini, itu tidak cukup bagi saya, tetapi jika Anda terlalu tua, dan Anda bersedia membantu, tidak ada masalah, kata Jian Hua. Kalau begitu biarkan saja, rumah Jian Hou saya memiliki status saat ini karena kebangkitan leluhur kita. Jika tidak ada leluhur, saya akan takut kalau rumah Jian Hou tidak ada lagi. Bayi Cina W sama dengan WW sama dengan 8 sama dengan 1 ZW sama dengan para leluhur akhirnya berhasil meletakkan fondasi bagi kita, dan bagaimana mereka bisa dimanja di tangan belatung ini. Jianyu mengepalkan tangannya dengan erat, dan matanya penuh dengan mata yang kuat dan kuat. Ngomong-ngomong, senior yang baru saja meninggalkan aku cheat untuk Jian Houfu, Jianyu melihat tanda di tangannya. Kesadarannya mengalir langsung ke tanda, dan dalam waktu singkat, mata pedang-pedang itu melebar. Pedang-pedang yang begitu mengerikan. Apakah ini senior yang baru saja pergi? Pedang-pedang yang luar biasa dan metode pendahulu ini luar biasa. Siapa dia? Dia tidak akan pernah menjadi nenek dari nenek. Neneknya, Jian Menger, memiliki kekuatan puncak kekurangan yang sebelum dia meninggal. Dia tidak mengenal orang besar, tetapi lelaki tua buta yang mengaku sebagai lelaki tua Jian Menger. Jika Anda benar-benar orang tua, mengapa Anda datang ke sini setelah lebih dari 2000 tahun? Selain itu, jika itu hanya seorang lelaki tua, maka lelaki tua buta itu tidak perlu mengurus rumah Jian Hou. Juga benci rasa besi dan baja. Pendahulu itu bukan nenek moyang nenek. Dia harus memiliki hubungan yang hebat dengan Jian Houfuku, dan bahkan mungkin leluhur dari Jian Houfuku. Senior, tubuh Jianyu tiba-tiba terkejut. Apakah dia leluhur? Leluhur terhebat dalam sejarah Jian Houfu. Ya, dia adalah leluhur, pasti leluhur. Jian Yu segera menjadi bersemangat.
Pada saat itu, leluhur secara misterius menghilang. Dikatakan bahwa leluhur tidak jatuh, tetapi mereka pergi ke dunia yang lebih luas, tetapi sekarang leluhur yakin itu dari dunia itu. Dia mengerti apa yang ada di dalam rumah Jianhou, dan kemudian dia datang untuk mengajari kita dan menginstruksikan kita. Leluhur, leluhur, Jianyu sangat bersemangat sehingga setelah beberapa saat, dia tenang, dan pada saat yang sama dia hanya memegang tanda di tangannya. Mulai hari ini, keterampilan pedang dalam jimat ini akan menjadi harta karun kota Praja Jianhoufu. Bahkan di Jianhoufu, hanya murid paling berbakat di zaman itu yang akan memenuhi syarat untuk berlatih, dan pada saat itu, dia harus mengambil sumpah darah dan tidak menyerahkan pedang kepada siapapun. Siapapun yang melanggar itu akan diperlakukan sebagai pengkhianat ke rumah Jianhou saya. Dalam kekosongan, Jian Wushuang telah mengembalikan penampilan aslinya. Dia berjalan perlahan, setiap langkah melampaui 1000 mil. Jian Wushuang, mengapa kamu tidak mengungkapkan identitasmu barusan, tetapi kamu ingin berpura-pura menjadi orang tua yang buta untuk menyebut juniormu? Tanya raja. Saya mengungkapkan diri saya sendiri. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya sedikit. Pada awalnya, dia mengungkapkan identitasnya kepada generasi muda yang bersama dengan Jianhoufu. Namun, ketika dia benar-benar tiba di Universitas Nanyang 6, dia berubah pikiran ketika dia datang ke kedai di luar rumah Jianhou. Dia tinggal di kedai itu selama setengah hari, sepertinya dia minum, tetapi sebenarnya kekuatan jiwanya telah menutupi seluruh kota. Beberapa pejuang di sekitar kota, atau beberapa orang biasa berbicara, mereka semua mendengarkan di telinga mereka. Beberapa percakapan sangat tersembunyi dan terbuka. Setelah mendengar percakapan ini, Jian Wushuang tahu betapa memalukannya Jianhou Mansion saat ini. Faksi internal bertarung satu sama lain, bahkan untuk kepentingan mereka sendiri, dan diam-diam saling bertarung. Generasi muda Jianhou Mansion, kecuali beberapa murid seperti Jian Xiaoyao, bertindak sebagian besar secara terbuka dan melanggar hukum. Jian Wushuang wajahnya berwarna biru besi. Prestasi ini sendirian sekarang sangat gila, jika aku muncul lagi, Jianhoufu tahu bahwa leluhurku kembali dan memiliki dukungan yang lebih besar, bukankah mereka bertindak lebih berani? Situasi di rumah Jianhou bukan yang ingin dilihatnya. Dia menembak untuk mengajar murid-murid muda Jianhoufu, dan bahkan mengajar Jianyu dan Jianhua, dua pemimpin Jianhoufu, hanya untuk membangunkan mereka. Saya harus melakukannya, saya telah melakukannya. Adapun kemakmuran atau penurunan Jianhoufu, itu tergantung pada mereka, gumam Jian Wushuang. Dia sudah melakukan cukup, dia harus menyebutkan sesuatu, dan dia harus bangun. Adapun apa yang akan terjadi pada Jianhoufu selanjutnya, dia tidak ingin peduli, selama dia bisa mewarisinya, dia tidak peduli jika dia menolak. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan Jianhoufu di mulutnya dan menahannya di telapak tangannya. Jian Wushuang, kamu akan pergi kemana selanjutnya? Tanya raja. Selanjutnya, pergi ke Sensu, pergi sekarang. Jika sudah larut, aku khawatir gadis itu tidak tahan. Jian Wushuang tersenyum ringan. Gadis, ada hubungannya denganmu. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan tahu. Jian Wushuang tersenyum ringan. Segera, Jian Wushuang bergegas. Dengan gelar saat ini, dari Universitas Nanyang ke Sensu, bahkan jika Anda tidak menggunakan wormhole ruang angkasa, hanya perlu beberapa saat. Dewa Tiongkok adalah inti dari dunia ini. Dunia abadi ini diperintahkan oleh Universitas Ilahi 6. Ketika Jian Wushuang sedang menghancurkan di Universitas Sensu 6, ada 3 leluhur, 9 raja, dan 72 pangeran. Ini adalah tokoh top di Tanah Suci. Tetapi sekarang, setelah lebih dari 2000 tahun, orang-orang benar dan salah, dan negara China telah berubah sejak lama. Tanah ilahi saat ini, yang paling kuat, memiliki total kekuatan kuartet. Pasukan kuartet ini juga dikenal sebagai 4 hegemoni dari Tanah Suci, dan di antara keempat hegemoni ini, ada satu hegemon, bernama Wushuang Jiange. Paviliun pedang Wushuang, yang muncul lebih dari 2000 tahun yang lalu, diciptakan oleh seorang wanita bernama Lin Lan. Lin Lan ini dulunya adalah salah satu dari 72 pangeran. Meskipun ia tumbuh cepat pada awalnya, itu tidak mengejutkan, tetapi kemudian ia tidak tahu berapa banyak yang telah ia capai. Mencapai puncak dunia abadi, tingkat langit. Dan dia juga telah dihormati sebagai permaisuri Lanyu oleh banyak pejuang di Sensu. Selama lebih dari 2000 tahun,
Paviliun Pedang Wushuang telah sangat stabil di bawah kendali Permaisuri Lanyu, dan tidak ada perubahan besar. Sampai tahun-tahun ini, Wushuang Jiange bertempur dengan Istana Lingluo, salah satu penguasa, dan pertarungan itu gila. Pada awalnya, kedua hegemon mampu bertarung satu sama lain, tetapi Wushuang Jiange secara bertahap tidak dapat mendukungnya. Sampai hari ini, Istana Lingluo telah secara langsung membunuh base camp Paviliun Pedang Wushuang. Di tengah pegunungan yang megah, ada tanah yang luas, dan di sini adalah gerbang Wushuang Jiange. Dapat tiba-tiba, boom, 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 raungan sengit bergema di seluruh gunung, mengguncang dunia, dan seluruh paviliun pedang Wushuang jatuh ke dalam pembunuhan yang hingar-bingar. Haha, Lin Lan, tidak, itu adalah permaisuri Lan Yue yang terkenal. Aku berkata bahwa suatu hari, cepat atau lambat, kamu akan sepenuhnya menghapus paviliun pedang Wushuangmu, dan menempatkan kaisarmu di penjara. Apa? Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri apakah Anda menjatuhkannya? Seorang pria botak besar melambaikan kapak besar dan tertawa liar. 18 jaringan bahasa Cina WWW sama dengan 81ZW. Orang yang berkelahi dengannya adalah seorang wanita cantik dengan tubuh dan wajah yang cantik. Yang paling penting adalah temperamen yang dibawa olehnya, yang merupakan temperamen yang sangat mulia dan agung. Permaisuri Lanyu dimahkotai gelar permaisuri karena dia selalu tinggi di atasnya. Selama lebih dari 2000 tahun, paviliun pedang Wushuang di bawah kendalinya tidak pernah diguncang, nama kaisar memang layak. Hanya kamu tidak pantas menjadi liar di depan kaisar. Suara permaisuri Lanyu keras, dengan keagungan tertinggi, dan dia menyapu pedang di tangannya. Namun, tidak ada yang bisa melawan permaisuri Lan Yue ini. Bahkan pria berkepala botak yang berbicara, dia adalah penguasa istana Lingluo, dan dia juga setingkat Ling Xiaojing, tetapi dia juga tahu bahwa, dalam hal kekuatan, permaisuri Lanyu jelas lebih baik daripada dia. Haha, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, tetapi tentu saja kau bisa melakukannya. Pria botak itu tertawa, lalu memandang ke ruang kosong di sebelahnya. Tuan, ini tembakanmu. Tuan, Kaisar Lan Yue menyipitkan matanya. Pria botak masih ada di langit, dan dia telah berdiri di puncak Divine University 6. Siapa yang memenuhi syarat untuk membuatnya dengan hormat memanggilnya orang dewasa? Segera, Permaisuri Lanyu melihat pria dewasa itu. Sebenarnya itu adalah lelaki tua gemuk dengan Tong Yanhe. Lelaki tua gemuk ini masih sangat pendek dan matanya sekecil tikus. Pria tua yang gemuk itu perlahan melangkah maju, dan segera muncul di depan Permaisuri Lan Yue. Dia, apakah itu Permaisuri Lanyu? Pria tua yang gemuk itu menatap Empress Lanyu, tampak seperti semut. Itu dia, kata pria botak itu dengan hormat. Kaisar Lan Yue tampak berwibawa. Cukup, beralasan bahwa, dengan kekuatannya, di dunia kuno ini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk berani atau takut, tetapi pada saat pria tua yang gemuk itu muncul di depannya, ia memiliki kejutan naluriah. Perasaan sedih, dan bahkan gagasan tidak bisa menolak. Pria tua yang gemuk itu berdiri di sana, dan Permaisuri Lanyu bahkan tidak punya keberanian untuk saling menembak. Siapa kamu? Permaisuri Lanyu mengertakkan gigi, meremas ketakutan batinnya, dan berteriak. Orang tua itu jelas, kata pria tua yang gemuk itu. Permaisuri Lanyu tenggelam di dalamnya. Dia belum pernah mendengar tentang pria kuat bernama MT. Tidak hanya dia tidak mendengarnya di Universitas Shenzhou 6, bahkan di dunia abadi lainnya, dia tidak pernah mendengarnya. Ditambah dengan keheranan bahwa kekosongan ini membawanya, kamu, dari dunia kuno. Lan Yue bertanya pada Permaisuri dengan dingin. Kamu tidak bodoh. Pria tua yang gemuk itu tersenyum dengan sedikit senyum dan mengakui keberadaannya. Suamiku mendengar bahwa kamu telah mengumpulkan tatanan abadi selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin pergi ke dunia kuno? Selain itu, orang tua itu juga mendengarkan master dari Istana Lingluo mengatakan bahwa kamu memiliki seorang guru Zun. Kamu Wushuang Jiange dinamai sesuai tuanmu. Tuanmu dikatakan telah pergi ke dunia kuno melalui tatanan abadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan jika orang tua itu tidak salah, 80% tujuanmu pergi ke dunia kuno adalah untuk menemukan tuanmu. Haha, sungguh magang yang baik. Sayangnya, kamu terlalu diremehkan di dunia kuno. Tuanmu mungkin dianggap sebagai pribadi di dunia kuno, tetapi begitu dia tiba di dunia kuno, dia akan muncul, dia hanya semut. Dia memiliki lebih banyak bakat, dan ada lebih banyak orang daripada dia. Dia pergi ke Vanguard sendirian,
dan tidak mengherankan bahwa dia akan mati di Vanguard sepanjang waktu. Mendengar ini, Lan Yue, gigi perak kaisar, menggigitnya, terbakar amarah. Yang paling dihormati dalam hidupnya adalah gurunya. Tuannya memiliki bakat untuk memperbaharui dirinya. Dia dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini, berkat hadiah unik dari pedang guru dari tahun itu. Dalam hatinya, gurunya seperti dewa. Karena itu, bahkan setelah dia menciptakan pengaruh, dia dinamai menurut tuannya. Pada tahun-tahun ini, ketika kubah surgawi akan dimulai lagi, dia mati-matian mengumpulkan tatanan abadi, hanya untuk mengikuti kecepatan tuannya. Sekarang, mendengar sikap ini menurunkan gurunya, Permaisuri Lan Yue tentu saja sangat marah. Pada saat ini, kekosongan itu berbicara lagi, Pangeran Lan Yu, karena Anda ingin pergi ke dunia kuno, orang tua itu dapat melengkapi Anda. Mulai sekarang, Anda akan bersama orang tua itu dan menjadi pelayan bagi orang tua itu. Selamat, ketika orang tua itu pulih dari luka-lukanya, aku akan membawamu ke dunia kuno, dan bahkan menemukan keberadaan tuanmu. Setelah mendengar ini, Ratu Lan Yue bahkan lebih marah. Kenapa? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, apakah kamu masih tidak mau? Kosong Ming tersenyum. Tuan Kosong, Tuan Istana Lingluo sedikit mengernyit di sebelahnya, dan dia juga memiliki jejak antusiasme terhadap wanita seperti Lan Yu. Bolehkah saya bertanya, siapa di dunia yang tidak ingin menaklukkan seorang wanita cantik yang tak tertandingi seperti Ratu dan Permaisuri? Apakah kamu punya pendapat? Emily melirik Tuan Istana Lingluo. Berani? Tidak berani. Lingluo Gongzu menggelengkan kepalanya. Yah, kamu hanya perlu menyiapkan hal-hal yang dipersiapkan dalam batas waktu seperti yang diperintahkan oleh orang tua itu, sehingga luka orang tua itu dapat pulih dengan cepat, maka orang tua itu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, tetapi jika dia tidak dapat mencapai orang tua itu Anda harus mati untuk permintaan. Itu, dikosongkan. Ya, penguasa Istana Lingluo mengangguk lagi dan lagi, karena takut hal itu akan mengecewakan Tuhan yang kosong di depannya. Dia tahu betul pria kosong ini, meskipun terluka parah, takut kurang dari 1% masa kejayaannya, tetapi membunuhnya masih sesederhana mencubit semut. Lady Moon, suaminya tidak begitu sabar, kamu bisa memikirkannya. Kong Ming terus menatap Lan Yue, sang permaisuri. Yah, kamu ingin kaisar menjadi pelayanmu, kamu benar-benar aneh. Lan Yue, permaisuri, berkata dengan dingin. Oh, aku tidak mau. Alis kosong mengernyit, tetapi dia tersenyum dingin. Tidak mungkin, orang tua itu hanya bisa sedikit kasar. Begitu suara itu jatuh, aku melihat ombak yang kosong, dan segera ada telapak tangan besar menutupi langit dan langit. Begitu tangan raksasa ini muncul, seluruh dunia bergetar, dan kekosongan di sekelilingnya berderak dan pecah. Celah besar di ruang itu menakutkan semua orang dalam pertempuran sengit di paviliun pedang Wushuang, dan mereka semua menghentikan gerakan mereka dan melarikan diri satu persatu. Dan tangan raksasa ini langsung mendatangi Permaisuri Lan Yu. Gigi perak Kaisar Lan Yue mengepal dan tubuhnya gemetar hebat. Melihat tangan raksasa mendekati langkahnya selangkah demi selangkah, dia sangat ingin melawan dan berjuang. Bai, Chinese Wei Yi Wei, Wei, 81ZW. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah kamu berhenti di sini? Gumam Lan Yue, dengan ekspresi putus asa di matanya. Tiba-tiba telapak tangan besar yang mencengkeramnya dan langit dibersihkan. Tanpa tanda apapun, itu hanya menghilang secara langsung ke dalam kekosongan. Kekuatan agung di telapak tangan menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ini dia, Permaisuri Lan Yu tampak terkejut. Orang-orang di sekitarnya tampak tidak bisa dijelaskan. Dan kekosongan telapak tangan besar itu adalah kulit yang tenggelam. Siapa itu? Suara minum rendah jelas menggema di seluruh dunia, dan suara minum rendah ini juga membentuk gema, yang berlangsung lama. Sosok jubah darah muncul di langit yang jauh, melangkah perlahan. Langkahnya sangat lambat, tetapi setiap langkah dengan mudah melintasi jarak yang jauh. Hanya dalam 2 langkah, dia telah mencapai pusat medan perang. Tubuh itu berhenti, memperlihatkan bentuk seorang pemuda yang membawa pedang dan gelombang lengan baju, dan seluruh dunia benar-benar sunyi. Melihat seseorang, murid yang kosong itu menyipit, dan matanya menjadi dingin. Permaisuri Lan Yu menatap orang yang akan datang, matanya penuh rasa tidak percaya. Siapa kamu? Tanya kosong rendah. Aku. Senyum tipis muncul di wajah Jian Wushuang. Apa kamu baru saja menyebutku? Menyebutkanmu.
Su Ming tertegun, dan Xuan Ye bahkan bereaksi, kamu adalah penguasa selir Lanyu. Ya, saya tuannya. Adapun nama, itu disebut Jian Wushuang. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Suara Jian Wushuang acuh tak acuh. Yah, kamu anak muda yang sudah tidak hidup selama lebih dari 2000 tahun, pernahkah lelaki tua itu mendengar tentangmu? Pilek kosong berdengung, dan hatinya penuh dengan penghinaan. Hanya melihat Jian Wushuang bahkan dengan tenang menyelesaikan serangannya. Dia berpikir bahwa pria yang akan datang itu sangat kuat, mungkin seperti dia, dan telah mencapai tingkat keabadian, tetapi ketika dia tahu identitas Jian Wushuang, dia tidak mengapa peduli, pedang ini tak tertandingi. Hanya lebih dari 2000 tahun untuk pergi ke dunia kuno King Huji. Dalam periode waktu yang singkat, bahkan jika dia memiliki beberapa bakat, tingkat apa yang bisa dia capai. Dia bisa menjadi dewa, itu sudah sangat bagus. Jantung menyeringai, dia adalah negara abadi, dan dia masih berdiri di atasnya. Di dunia ini, dia bisa cemburu pada mereka yang berada di tingkat tertinggi Taoisme. Seberapa jarang Taoisme juga sangat sulit untuk bertemu di hari kerja. Jian Wushuang baru berada di dunia kuno, dunia api hijau, selama lebih dari 2000 tahun. Dapatkah waktu yang singkat seperti itu menjadi penghormatan Tao? Bagaimana itu mungkin? Secara alami, kekosongan ini tidak terlalu mempedulikan Jian Wushuang. Dunia abadi ini berada di bawah kendali kubah langit, dan nama domain saya di kubah langit tidaklah kecil, dan keadaan abadi kubah langit seharusnya tidak diketahui, tetapi tidak diketahui. Tampaknya ia tidak berada di langit kubah orang-orang. Jian Wushuang membawa kedua tangan, tetapi wajahnya cukup aneh. Ketika dia datang ke dunia yang lebih tua, dia dengan sengaja menyembunyikan napasnya, dan kekosongan ini tidak bisa melihat realitasnya. Dan melihat sikap Kong Ming sekarang, jelas dia tidak mengambil hati. Jian Wushuang, orang tua itu menjaga murid-muridmu, dan ingin membawanya sebagai pelayan, dan membawanya ke dunia yang lebih tua, apakah kamu tidak punya pendapat? Sebuah postur kosong, menghadap ke arah Jian Wushuang, dan nafas abadi terkompresi langsung ke arah Jian Wushuang. Ini membuat Jian Wushuang bahkan tertawa terbahak-bahak. Alam abadi, mencoba menindasnya dengan mengandalkan nafas saja. Memang ada banyak orang bodoh di dunia, dan hari ini saya melihat satu. Jian Wushuang tersenyum dari lubuk hatinya, tetapi kemudian dia membuka mulutnya, Anda akan membawa murid saya ke Wanguji. Tentu saja saya tidak memiliki pendapat, tetapi ada premis. Premis apa? Kong Ming mengira Jian Wushuang telah dikejutkan oleh nafas abadi. Premisnya adalah bahwa Anda harus memiliki kehidupan untuk kembali ke dunia kuno. Jian Wushuang tersenyum. Wajah kosong segera tertegun, Junior, kamu mencari kematian. Begitu suara itu jatuh, saya melihat tangan kosong ini terjulur, dan Zhao Jian Wushuang menunjuk. Jari ini segera menghancurkan kekosongan yang rapuh di dunia abadi, dan seluruh dunia tampaknya benar-benar hancur. Adegan yang merusak. Ada prajurit di paviliun pedang Wushuang di sekitar istana Lingluo. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua gemetar. Ya Tuhan, ini adalah kekuatan Tuhan. Apakah Tuhan yang ingin menghancurkan paviliun pedang Wushuang saya? Di Kam Wushuang Sword Pavilion, ada teriakan-teriakan. Permaisuri Lanyu juga memiliki mata ini, dan hatinya penuh panik, tetapi lebih khawatir. Pembunuhan yang sangat jelas itu, meskipun dia terluka parah dan tidak bisa menunjukkan 1% dari kekuatannya, menurut pendapatnya, bahkan hanya 1% dari kekuatannya sudah cukup untuk membunuh dewa umum. Tapi tiba-tiba, dengung gelombang angin sepoi-sepoi bertiup, dunia yang runtuh dan hancur dipulihkan dengan cepat, dan jarinya masih menghilang secara langsung dan tanpa suara, dan tidak ada gelombang. Apa? Dia terkejut. Jian Wushuang ikat kepalanya, dan matanya yang dingin melirik. Sekilas mata ini, jantung kosong tiba-tiba menjadi dingin, dan seluruh tubuh rambut didirikan, dan tubuh segera membeku dan tidak bisa bergerak lagi. Aku kosong membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memenuhi hatinya, dan baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang ada di hadapannya. Dao Zun ini Dao Zun. Mata kosong menatap bulat, basmi. Jian Wushuang menghela nafas pelan, dan bentuk pedang sekilas bentuknya terlihat, bentuk pedang kecil, tetapi itu membuat kekosongan memiliki getaran batin, dan dia segera menggeram dengan liar, stop, tuanku adalah gigi darah Dao Zun, aku murid dari Bloodtooth Dao Zun. Oh, Jian Wushuang mengangkat alis,
tetapi pedang tak terlihat yang awalnya menyapu ke arah kepala kosong. Berhenti di kekosongan, Kosong Ming menggerakkan tenggorokannya, melirik pedang yang tak terlihat dengan ngeri, tetapi segera menghancurkan tanda. Segera setelah Ling Fu dihancurkan, gambar imajiner yang terbentuk sepenuhnya oleh kesadaran muncul di langit dan di bumi. Kesadaran ini tampak seperti hantu, membentuk pria tua yang merah dan dingin, tubuhnya baru saja mengental, dan suara sesak napas sudah terdengar. Aku tidak tahu iblis tahu mana yang ingin membunuh muridnya. Gigi berdarah ini, hari ini aku ingin meminta saran. Hantu lelaki tua merah dan dingin itu muncul di surga dan di bumi. Itu hanya bayangan kesadaran, tetapi itu masih cukup untuk mengangkat tangannya dan melemparkan kakinya untuk menghancurkan kekuatan mengerikan dari dunia abadi ini. Melihat penampilan lelaki tua merah dan dingin itu, banyak prajurit di sekelilingnya gemetaran, dan mereka tidak bisa menahan perasaan penyembahan. Perasaan ini seperti melihat dewa sejati. Bahkan, dengan kekuatan pria tua yang kejam ini, memang ada metode seperti dewa di dunia yang abadi. Tuan, kekosongan itu adalah kegembiraan yang besar, dan tiang pinggang segera mengeras. Bagaimana denganmu Dao Zun, tuanku, tapi Dao Zong yang berdarah dari dunia abadi. Kong Ming mendengus dingin, Bluetooth respect. Jian Wushuang menunjukkan senyum aneh. Dia juga telah mendengar Taois jalan berdarah ini, mengetahui bahwa itu adalah puncak putaran kedua Taois, yang dimasukkan ke dalam Void Big 6 memang orang yang kuat, dan Bloody Wei Dao ini dikatakan masih melekat pada anak buah Keratian Zun, sebagai pendukung, memang bisa berjalan menyamping dalam kehampaan. Itu kamu ingin membunuh muridnya. Kesadaran berdarah Dao Zun, bayangan pedang, memandang Wu Jian. Ini aku, tapi aku tidak tahu bagaimana Master Gigi berdarah bisa mengajarimu. Jian Wushuang tersenyum, tidak bisakah kau mengandalkan bayangan sadar dan ingin menghentikanku? Ya, kesadaran saja tidak bisa menghentikanmu, tetapi dewa menempatkan kata-katanya di sini hari ini. Jika kamu berani memindahkan salah satu muridmu, dewa menjamin bahwa seluruh kekosongan adalah 6 besar, dan kamu akan kehilangan tubuhmu. Tanah, kata Leng Huo, gigi berdarah. Oh, apakah kamu mengenal Keratian Zun? Fang Zuang yang berdarah segera mengerutkan keningnya. Ape Tianzun, itu adalah penguasa mutlak Void Big 6, salah satu dari 4 kerajaan Dewa Laut Utara. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang luar biasa hingga hari ini, kekuatannya juga setinggi langit, dan dalam kehampaan, hampir tidak ada yang berani mengacaukannya. Tetapi sekarang, pemuda berjubah darah di depannya itu tahu bahwa dia adalah orang dari Keratian Zun, tetapi dia masih tampak begitu tak kenal takut, seolah-olah dia tidak menaruh Keratian Zun itu di matanya, yang mengejutkannya. Nak, siapa kamu? Bloody Road Dozun memelototi Jian Wushuang. Saya hanya orang biasa dari dunia kuno ini. Saya baru saja memasuki dunia kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Adapun namanya, saya takut untuk mengatakannya, dan itu akan membuat Anda takut, Jian Wushuang tersenyum. Membuatku takut, Bloody Tooth tersenyum dengan jijik. Tuan, orang ini bernama Jian Wushuang. Itu benar-benar hanya lebih dari 2000 tahun sejak dia memasuki dunia yang lebih tua, tetapi saya tidak tahu bagaimana menjadi Supreme Taoist. Si pengap mengatakan pada saat ini, Anda dapat mendengar kata-kata kosong, tetapi bayangan sadar Taois yang berdarah tertegun di sana. Dia memiliki wajah yang tegas dan tenang, tetapi dia sudah panik, dengan sedikit ketakutan di mata dan matanya. Kamu, apa maksudmu dengan namanya? Tanya Dojo berdarah dengan gemetar. Namanya Jian Wushuang, ada apa? Mendengar konfirmasi kekosongan, rasa hormat yang berdarah pada gigi itu adalah embusan. Sengit di dalam, dan kepalanya sedikit pusing. Pedang tak tertandingi. Dari pembangkit tenaga listrik top di Void Big 6, berapa banyak orang yang tidak mengenal Jian Wushuang? Meskipun dia belum pernah melihat Jian Wushuang, dia tidak tahu nama yang pernah disebutkan dari Keratian Zun dan banyak pengikut Tao. Itu membuat Keratian Zun sakit kepala, dan bahkan iri dengan monster. Dan sekarang, dia bahkan mengatakan kepada monster ini bahwa dia tidak punya ruang untuknya di Nether Big 6 Nether Big 6. Apakah ini benar-benar yang dikatakannya? Pedang tak tertandingi, tuan-tuan. Bloody Takazun berbicara lagi, tetapi suaranya bergetar. Tapi begitu dia keluar, seluruh medan perang gempar. Kekosongan itu sepenuhnya tercekik. Orang dewasa, majikannya yang bergigi darah, setelah mendengar nama yang lain, sekarang dia sangat takut untuk memanggil orang dewasa lainnya.
Tidakkah hanya dengan hormat menyebut orang lain sebagai orang dewasa ketika berhadapan dengan orang yang kuat dan keberadaan yang tidak dapat diprovokasi sama sekali? Mungkinkah dikatakan bahwa pedang Wushuang ini, yang telah melakukan perjalanan ke dunia kuno selama lebih dari 2000 tahun, telah mencapai titik di mana rasa hormat gurunya bergigi darah gemetar dan ketakutan? Permaisuri Lanyu, serta banyak murid di paviliun pedang Wushuang, juga terpana. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dewa bergigi darah itu ada, hanya menjadi yang kosong memaksa mereka untuk gemetar, dan tuannya pasti lebih baik. Tapi tuan gigi darah ini, yang sangat ketakutan setelah mengetahui nama Jian Wushuang. Selama lebih dari 2000 tahun, apa yang dialami Jian Wushuang di dunia kuno? Tingkat apa yang telah dia capai sekarang? Blood Fang Taoist. Jian Wushuang membuka mulutnya, suaranya masih membosankan, kamu murid kehidupan, aku menginginkannya. Tidak masalah. Blood Tot berkata, benda sialan ini sebenarnya telah menyinggungmu, tidak buruk untuk mati sekali, bahkan jika kamu tidak melakukannya sendiri. Ketika aku kembali ke dunia kuno, aku secara pribadi akan membawanya ada ribuan keping. Tuan, Kaisar menatap dengan mata terbelalak, wajahnya luar biasa. Tuannya selalu relatif singkat, tetapi sekarang dia tidak ragu untuk mengusirnya. Jelas, seberapa takut tuannya untuk tuan tahu bernama Jian Wushuang di depannya. Mata Jian Wu berkedip, dan pedang tak terlihat yang telah ditangguhkan di kekosongan menyapu lagi. Kali ini tanpa halangan, ia menyapu langsung ke tengkorak yang kosong dan menghancurkan inti kehidupan secara langsung. Kosong juga langsung mati. Dalam adegan ini, istana Lingluo bergetar, tetapi dia tidak berani bergerak. Adapun kamu, gigi berdarah, Jian Wushuang melirik visi gigi berdarah, dan berkata Sen, sebaiknya kamu tinggal di tempat kamu tinggal sekarang, dan yang terbaik untuk melakukannya hari ini jangan suruh orang tahu. Aku sudah memberitahukan masalah ini kepada Kerajaan Zun, Bloody Tot berkata dengan terkejut. Oh, hanya dia, mata Jian Wu dingin. Hanya, satu saja dari dia, Bloody Tot mengangguk dengan cepat. Itu dia, pergi. Tuan, itulah yang terjadi hari ini, jalan berdarah Daozun dengan hati-hati memandang Jian Wushuang. Masalah hari ini, aku tidak akan merepotkanmu lagi, kata Jian Wushuang. Terima kasih banyak, Tuhan. Penghormatan gigi darah lega, lalu Zhao Jianshu membungkuk hormat, dan kesadarannya lenyap seketika di kehampaan. Tapi Jian Wushuang melihat ke arah di mana guru gigi berdarah menghilang dengan kasihan. Saya tidak tahu gigi yang berdarah, Jian Wushuang tidak berniat pergi ke masalahnya, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak mencarinya. Berita bahwa Jian Wushuang masih hidup adalah rahasia besar di Istana Qinghuo, dan hanya 5 penguasa istana yang mengetahuinya. Tapi, sekarang, Bloody Tooth dan Zun Tianzun tahu. Hal selanjutnya bisa dibayangkan. Di kedalaman pegunungan yang bergulir, ada kastil merah besar. Kastil Scarlet ini adalah tempat di mana Master Gigi berdarah tinggal. Di bagian terdalam kastil, Master Gigi darah setengah berbaring di tempat tidur. Keluar dariku. Kemarahan dan minuman Daozun yang berdarah terdengar di seluruh kastil, dan para pelayan yang menunggu di sekitar dan banyak wanita cantik yang menari di bawah mundur dengan ketakutan. Gigi yang berdarah memang duduk, tetapi wajahnya sangat jelek. Kosongkan bodoh, aku seharusnya tidak menerimanya sebagai murid. Aku dikejar dan dibunuh oleh musuh karena tindakanku yang tidak bermoral. Aku melarikan diri ke dunia yang kekal. Aku akhirnya memberikan keluarga musuh untuknya. Aku hanya perlu memulihkan lukanya. Saya kembali ke Qinghuo, tetapi saya tidak berharap bahwa orang bodoh ini akan memprovokasi Jian Wushuang. Pedang itu tak tertandingi, betapa mengerikannya itu. Bahkan Kerajaan Zun sangat iri padanya, bunuh aku, maka itu seperti permainan. Orang seperti itu juga memprovokasi dia dalam keadaan abadi. Bodoh, benar-benar bodoh. Rasa hormat Bloody Tooth dikutuk dengan liar. Meskipun Kaisar sudah mati, Master Gigi berdarah masih tidak bisa membantu tetapi ingin menyelamatkan Kaisar dan kemudian membunuhnya dengan cara yang kejam. Sangat mengerikan bahwa pelaku kali ini mengerikan. Butuh waktu lama untuk kemarahan Bloody Tooth untuk perlahan-lahan tenang. Untungnya, Jian Wushuang tampaknya berbicara lebih baik. Melihatku membungkuk dan berlutut di depannya, amarahnya menghilang dan dia tidak marah padaku. Jika tidak, Bloody Tooth menyeringai diam-diam. Jika Jian Wushuang menyatukan hatinya dan ingin membunuhnya, dia benar-benar bukan tempat untuk tinggal di dunia hijau ini. Ngomong-ngomong, ada baiknya menjaga hidupku, Bloody Tooth lega. Tapi saat itu, Bloody Daozhao melihat,
dan dia telah memperhatikan bahwa dua nafas masuk ke istananya, dan waktu sudah muncul di depannya. Kedua tokoh, satu pria dan satu wanita, sangat luar biasa, dan mereka semua telah mencapai tingkat Dao Zun 3 arah. Ternyata adalah dewa kekosongan dan tuan penderitaan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada dua tuan dewa, apa yang terjadi. Tuan Gigi berdarah segera bangkit untuk menyambutnya. 18 dewa kuil Nether, tidak peduli siapa yang dapat dengan mudah menyinggung perasaannya, dia secara alami menghormatinya. Bloodfang Daozong, kedua anakku datang ke sini kali ini, atas perintah Tuan Dewa Istana, untuk datang dan membunuhmu. Zun yang pahit langsung berkata, apa, Master Gigi berdarah itu ketakutan dan berseru, bunuh aku. Ini, bagaimana ini mungkin? Gigiku yang berdarah menyinggung aku dari kuil Nether, apalagi Tuan kuil Nether memerintahkan aku untuk membunuhku. Apakah kalian berdua salah? Tuan secara pribadi memberi perintah. Saya tidak bisa salah ketika saya menunggu, jadi mari kita mati. Suara Tuhan yang pahit itu dingin, dan dia langsung menembak. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan yang baik dari Istana Void menginginkan saya untuk mati? Tuan berdarah gigi berteriak ketika dia memberontak, saya akan mengatakan hal ini kepada Kerajaan Zun, saya ingin Kerajaan Zun memberi saya terserah Anda. Zong Tianzun, Tuan pahit itu mencibir, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa mengendalikanmu? Penderitaan Tuhan dan penderitaan Tuhan sudah disiapkan. Sebelum mereka mulai, mereka meletakkan larangan di sekitar kastil, sehingga Lord berdarah tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan pesan tidak dapat ditransmisikan lagi, hanya untuk sesaat. Dokter gigi yang berdarah itu langsung terbunuh. Dan di sisi lain, di kerajaan Beihai yang jauh, Kerajaan Zun itu sedang berlatih teknik rahasia sendirian di ruang belakang. Tiba-tiba sesosok datang. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat telah menutupi seluruh ruang rahasia untuk mencegah pesan yang dikirim. Void, Tuan Istana Void. Sato Tianzun menatap kaget pada orang yang muncul di depannya. Pada Void Big 6, Supreme Void Lord, salah satu dari 5 Lord of King Huo Palace, benar-benar muncul di depannya. Temui Tuan Istana yang kosong. Kerajaan Zun segera memberi hormat, saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan-Tuan Istana itu. Sun Tianzun, kursi ini bertanya padamu, taring berdarah itu adalah laki-lakimu. Lord of the Void Palace berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Kerajaan Zun mengangguk tanpa sadar. Belum lama ini, apakah Master Gigi berdarah mengirimimu pesan? Lord of the Void Palace bertanya lagi. Ya, Kerajaan Zun masih mengangguk. Dia mengirimi saya pesan dan mengatakan bahwa di dunia kuno, dia melihat pedang itu tak tertandingi. Itu benar, mata Lord of the Nether Hall menjadi dingin. Tuan Dianzu, apa yang terjadi? Kerajaan Zun sangat bingung. Ruang rahasia ini sudah dilarang di kursi ini, dan kursi ini juga dapat memberitahu Anda bahwa Jian Suang sekarang memiliki kekuatan Master Istana King Huo, cukup untuk duduk setara dengan dewa, dan potensinya sangat besar, dan dia pasti bisa menjadi King Huo saya pemimpin. Tuan Balai Nether, menjadi seorang pemimpin, Jian Wushuang, Kerajaan Zun membelalakkan matanya. Sebagai guru surgawi, dia juga anggota Istana King Huo, tetapi dia sudah lama tidak tinggal di Istana King Huo, jadi dia tidak tahu informasi di Istana King Huo. Pemimpin Istana Api, betapa mengerikannya itu. Dan Jian Wushuang dia melakukan kontak dengan Jian Wushuang, dan dia memiliki beberapa kebencian, tetapi kebencian itu hanya pertempuran antara Kerajaan Laut Utara dan Tang Turbulen Timur, dan tidak ada kebencian pribadi. Dia juga mengakui bahwa bakat Jian Wushuang sangat tinggi, ketika ketiga kerajaan bersama-sama menyerang di luar kota imperial dinasti Tang Timur, Jian Wushuang maju dan mencoba untuk mengalahkannya dengan masa depannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah satu-satunya cara. Berapa lama itu berlalu sejak Jian Wushuang telah tumbuh ke tingkat itu? Itu karena potensi yang sangat tinggi dari Jian Wushuang, musuhku Jin Guo dari Istana King Huo membunuhnya dengan segala cara dan dalam pembunuhan itu, Jian Wushuang sudah mati. Kata guru kuil, mati. Kalau begitu, Ape Tianzun tertegun dan menatap ke arah Lord of the Void Palace. Dia menduga bahwa Lord of the Nether Hall datang kepadanya kali ini. Kau seharusnya memahaminya ketika memikirkannya. Tuan Istana Void menunduk, berita bahwa Jian Wushuang belum mati adalah rahasia besar. Hanya beberapa dari mereka yang tahu di Istana King Huoku, tetapi sekarang kau tahu itu.
Aku Keratian Sun ingin menangis tanpa air mata. Dia sama sekali tidak ingin tahu beritanya. Itu murni tuduhan palsu yang diberikan kepadanya oleh Bluetooth. Tuan Gigi Darah sekarang sudah mati, dan Keratian Sun, karena Anda adalah anggota Istana King Huo saya, dan juga kekuatan tempur yang hebat dari Istana King Huo saya, kursi ini tidak akan membunuh Anda secara langsung, tetapi Anda tidak bisa izinkan Anda untuk tetap di Void Big 6 seperti ini. Jadi selanjutnya, sampai saat ketika Jian Wushuang menjadi pemimpin saya di Istana King Huo dan menembak melawan Kerajaan Emas, Anda telah tinggal di kursi Istana Sun ini. Hentikan itu. Petik 2.